Perkara ini seorang istri ya melaporkan suaminya karena nikah lagi. Karena diduga sang suami nikah lagi. Nikah resmi. Iya. Status ASN. Statusnya ASN Bengkulu Tengah. Untuk pihak dari suaminya atau kalau ada penasihat hukumnya boleh bicara di sini untuk klarifikasi. Terlalu playboy lah gitu kan nih. Jadi Anda ada orang nyindir saya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Biar silaturahmi tidak putus. Pinjam dulu 100. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di hari yang sama. Ini tanggal berapa? 28. Karena 28. tanggal 29 besok berangkat. Ya, 28 ya. 28. Biasanya nggak ingat tanggal-tanggalan. Ya. Tapi langsung saja kita masih di Mengkolen Times Podcast yang cacamnian. Kita bersama Bung Rocky Gerung. Bukan Rocky Gerung. Rocky Mam Sudaranto. Pengacara yang nggak kalah viral dari kasusnya Vina Cirebon. Ya, viral nggak? Ya kurang lebih demikian. Beliau ini pengacara kondang ya. Kemarin udah kondangan. Sudah kemarin kebetulan ada 5 tempat. 5 tempat. Ya. 5 perkara. Berapa perkara? Banyak sekarang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Beliau ini juga dikenal dengan pengacaranya yang viral kemarin soal kasus ART. Ya, tapi kita nggak bahas itu. Iya. Kita bahas Bung Imam ini, panggilannya Imam apa Rocky? Dua-duanya sih. Bisa. Iya, bisa Rocky, bisa Imam. Bisa Rocky, Ya. bisa Imam. Oke, Bung Rocky aja lah, biar kegerung-gerungan. Beliau ini sedang banyak jadi pembicaraan orang karena sedang menangani kasus diduga palsukan akta cerai oknum ASN Pemkab Benteng Bengkulu Tengah ya, dilaporkan ke polisi. Nah, beliau ini sedang mendampingi Pihak korban. Pihak korban. Ya, yang notabene pelapor. Statusnya istri dari kalau statusnya masih istri sah kalau menurut undang-undang, karena yang bersangkutan belum dinyatakan cerai oleh pihak Pengadilan Agama Bengkulu. Oh, belum putus kasus? Belum. Masih? Karena kemarin waktu sebelum dibacakan pembacaan ikrar dari pihak suami atau pihak terlapor, itu belum dipenuhinya nafkah idah mut'ah dan kiswah, di mana tuntutan pihak istri karena sang suami yang menggugat duluan. Oke, nanti lebih terangnya kita ini. Tapi kita ini dulu deh. Perkara ini seorang istri ya melaporkan suaminya karena nikah lagi. Karena diduga sang suami nikah lagi. Yang notabene di KUA Karangtinggi Bengkulu Tengah. Oke. Dan kebetulan yang lebih mirisnya lagi, pihak terlapor ini nikah resmi. Nikah resmi. Iya. Status ASN. Statusnya ASN Bengkulu Tengah. Status ASN Bengkulu Tengah. Iya. ASN kalau nikah lagi nggak bisa ya? Kalau menurut undang-undang itu nggak bisa ya. Kalau nikah untuk yang lebih dari 1 kali, terkecuali dalam tanda kutip harus ada persetujuan pihak suami. Pihak istri maksudnya, pihak istri itu. Mungkin semacam surat pernyataan atau sebagainya. Ini baru-baru surat pernyataan, akte cerai aja dipalsukan, Bang Bro. Kan itu. Ya, jadi permasalahannya ini ada dugaan pemalsuan akta cerai. Gitu. Iya. Nah, baru kita bicara kronologis. Tapi ntar dulu deh. Ini istrinya nih ASN juga? Istrinya swasta. Swasta? Iya. Sehari-hari apa? Sehari-hari kebetulan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Iya. Inisial? Inisial RH. RH. Umur? Umur kurang lebih 37 tahun. 37 tahun. Tinggal di mana? Untuk saat ini tinggal di Timur Indah. Oh, Timur Indah, Kota Bengkulu Kota ya? Bengkulu. Bukan di Bengkulu Tengah ya? Di Kota Bengkulu, di Timur Indah. Suaminya? Untuk suaminya saat ini tinggal di daerah Karangtinggi Bengkulu Tengah. Tapi sebelum lanjut, kami juga membuka ruang ya. Membuka ruang untuk pihak dari suaminya atau kalau ada penasihat hukumnya boleh bicara di sini untuk klarifikasi. Tapi kita
sekarang mengundang Bung Rohiman ini karena beliau ini sedang viral terkait kasus dugaan pemalsuan akta cerai oknum ASN ini. Ya. Inisial oknum ASN? Inisial RR. 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 Pihak terlapornya. RR bukan Rohimam ini. Bukan. Ya. RR ya inisialnya ya. Tugas di ASN salah satu di Pemda Bengkulu Tengah. Pemda Bengkulu Tengah ya. Ya. Umurnya berapa? Umurnya kurang lebih 38 tahun. 38 tahun. 38 oh, beda tahun. 1 tahun. Beda 1 tahun. Nah, ini yang agak menarik nih. Ini yang istri barunya ini? Istri barunya kebetulan ya swasta juga. Swasta juga. Iya. Dan masih kecil lah, bisa dibilang masih kecil karena beliau ini kelahiran tahun 1991. 91. Iya. Berarti umurnya sekitar Kurang lebih 35-an ya? nggak nyampe lah. Nggak nyampe? 30. Apa masih jauh lebih muda? Jauh lebih muda pastinya. Karena kan yang namanya bini muda pastinya jauh lebih muda, Bang. Jauh lebih muda Iya. yang lama gitu ya? Iya. Bukan tetangganya? Ah, bukan. Bukan. Swastanya ini swasta apa nih? Nah, swasta ibu rumah tangga untuk saat ini. Yang dari istri baru? Yang dari istri barunya. Istri baru ya? Iya. Janda? Janda statusnya. Berapa anak? Nah, anaknya kalau tidak salah 1 anak yang baru ini. Oh, 1 ya. Heeh. Kalau yang istri Tua itu 3 orang anaknya. 3 anak? 3 orang. Oke. Itu latar belakangnya ya. Sekarang kronologisnya dulu deh dari awal. Cerai kenapa? Jadi kronologisnya memang dari pihak terlapor ini yang berinisial RR itu menggugat ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Oh, yang gugatnya suami. Yang gugat suami itu cerai talak. Nah, setelah itu sebelum dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, itu ada namanya tuntutan iddah mut'ah dan kiswah. Oke. Akan tetapi tidak dipenuhinya oleh pihak suami. Belum dipenuhi. Belum dipenuhi. Makanya sidang dari Pengadilan Agama Bengkulu ini ditunda. Yang lebih mirisnya lagi, Bang Bro, setelah penundaan dari Pengadilan Agama Bengkulu, kurang lebih 3 atau 4 hari sang suami ini mengasihkan akta cerai. Kan lucu. Kita dari Pengadilan Agama belum putus, akan tetapi akta cerai tiba-tiba muncul. Karena patut dipertanyakan, dari mana sumber pendapatnya kan itu. Nah, setelah kita cek keabsahan legalitas akta cerai tersebut, dia bernomor registrasi 402, akta cerai yang notabene diduga dibuat oleh pihak terlapor. Itu ternyata bukan nama antara pelapor dan terlapor, tapi nama orang lain. Nggak, ini saya bukan mau lebih dalam apa deh. Intinya, kenapa mereka cerai? Yo, yang pastinya sudah, ya memang mungkin udah habis lah jodohnya mungkin kan, ataupun ada semacam ketidakcocokan. Ada orang ketiga? Ada orang ketiga pastinya. Oh. Jadi ini apa ya? Pelakor. Bahasanya tuh? Ya, dugaannya karena mungkin pihak terlapor terlalu playboy lah gitu kan nih. Jadi ada Anda orang nyindir saya. Aduh, istri saya nonton pula ini. Ngopi dulu. Jadi dugaannya perceraian itu karena tidak ada kecocokan lagi. yang pastinya karena adanya orang ketiga ya. Nah, Itu yang lebih kalau pasti. dari pihak kita mungkin karena masalah orang ketiga itu. Orang ketiga ya. Nah, sidang masih berproses atau sudah putus? Masih berproses ya. Karena Prosesnya ini kan apa? Kalau yang saya dengar informasinya ya, yang saya dengar katanya sidang sudah putus, ya sudah diputuskan cerai, tapi belum keluar kartu kuning. Jadi gini Mas Bro, perlu kami luruskan ini kan berdasarkan isu-isu dari teman-teman di lapangan, itu sidang itu sedang berproses ya. Kenapa saya bilang sedang berproses? Karena di situ pihak suami yang gugat. Secara otomatis di situ ada tuntutan iddah mut'ah kiswah. Nah, tuntutan iddah mut'ah kiswah itu belum terpenuhi oleh pihak suami. Tapi udah putus kan? Belum. Dan surat ketetapannya itu juga ada itu dari Pengadilan Agama Bengkulu yang menyatakan bahwasanya sidang itu belum mempunyai kekuatan hukum yang sah atau belum inkrah. Belum inkrah. Belum inkrah.
Berarti prosesnya masih jalan, proses sidangnya itu. Untuk sementara masih jalan dan dikasih kesempatan selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan apabila nafkah idamut akiswa itu tidak terpenuhi, maka sidang itu dinyatakan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, ini dikeluarkan dari pihak Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 April 2024 yang menyatakan putusan perkara nomor 403 garing PDT garing 2000 PL Bengkulu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam arti belum inkrah ini. Tidak mempunyai kekuatan hukum. Tapi sudah diputus cerai berdua orang. Belum. Secara otomatis belum dong. Harus penuhi itu dulu. Harus dipenuhi dulu nafkah idam muqtadan yuswa. Oh. Oke. Ini dari pihak Pengadilan Agama yang mengeluarkan. Dikeluarkan kemarin 25 April 2024. 25 April 2000. Baru ini berarti ya? Baru. Berapa bulan? Menyatakan putusan perkara nomor 403 atas nama pihak pelapor Ibu RH dan terlapor Bapak RR tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau belum inkrah. Belum inkrah ya. Berarti kartu kuningnya itu belum keluar. Otomatis dong, karena belum putus belum keluar dong. Sementara untuk dia nikah lagi secara sah harus punya kartu kuning. Kartu kuning. Itulah makanya diduga dari pihak terlapor itu memalsukan lah. Kalau bahasa kita memalsukan. Diduga memalsukan. Juga memalsukan akta cerai. Yang dipalsukan itu dia kira-kira ini apa? Seolah-olah itu udah kartu kuning gitu. Seolah-olah itu udah inkrah. Sudah inkrah. Seolah-olah ya. Oh. Akan tetapi sudah kita cek ke pihak Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Ternyata nama yang di dalam di nomor registrasi itu bukan nama pihak pelapor ataupun pihak terlapor. Akan tetapi nama orang lain. Contoh nih. Pelapornya atas nama misalkan Purwanti misalkan nih, akan tetapi setelah kita cek akta cerainya atas nama Sutini, akan jauh gitu. Oh, oke. Jadi dia ini diduga memalsukan itu. Diduga memalsukan. Untuk sebagai salah satu syarat untuk menikah lagi dengan yang muda. Nah, Kan kapan gitu? dia nikah lagi? Kurang lebih di Nah itu datanya itu ada di rumah kebetulan tinggalan nih. Yang pastinya beliau yang bersangkutan sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain. Sebelum ada surat itu atau ini? Setelah diterbitkannya akte cerai yang diduga palsu ini. Oh ini. Ini yang disebut. Ya ini kan kartu kuning itu kan? Ya kartu kuning. Itu yang untuk ex istri. Ex istri. Yang kebetulan yang di KUA Karangtinggi itu ex suami. Istri itu untuk istri ini. Untuk istri. Untuk istri. Dikasih sama istrinya. Dikasih sama istrinya. Dan sekarang fisiknya dikuasai oleh pihak istri yang sah ataupun yang tua gitu. Yang untuk istri ini, yang istri lama ini pegang ini. Ya, itu kurang tahu karena kita belum berkomunikasi dengan yang baru ini, dengan yang muda. Oh, ini yang diduga palsu. Ini juga palsu. Oh, yang nerbitkan? Yang nerbitkan, Udah dicek? Yang nerbitkan, nah setelah kita cek itu ada beberapa kejanggalan. Salah satunya nomor seri. Ini bukan nomor seri dari pihak Pengadilan Agama Bengkulu. Ini berdasarkan bagian PTSP. Ini satu. Yang kedua, nomor registrasi. Nomor registrasi perkara kita ini 403. Itu yang sah. Sedangkan yang di akte cerai yang diduga abal-abal, ini registrasi 402. Kan sangat jauh dong. Terus, pejabat dari Pengadilan Agama Bengkulu di tahun itu bukan berinisial Bapak Sid A, akan tetapi almarhumah Ibu R gitu. Yang pihak pejabat yang bertanda tangan di sini. Dan masih banyak sih kejanggalan-kejanggalan yang lainnya. Seperti tanggal bulan tahun itu udah pasti. Sejauh ini ini apa emang udah nggak tahan buat nikah lagi atau gimana? Ya pastinya ya itu lagi karena adanya Will wanita idaman lain, makanya rumput tetangga itu lebih jauh daripada rumput kita sendiri. Oh. Ya kan gitu. Tetangga dia bukan? Bukan tetangga kan? Bukan tetangga.
Dan mau sini juga, ini kemarin kami minta juga dari pihak KUA Karangtinggi setempat perihal salinan akta cerai. Ini atas nama inisial Bapak RR atau Bapak terlapor. Dan di sini di keterangan di pihak KUA Karangtinggi di sini Duda. Nah, dan di sini dari terlapor, di sini keterangannya cerai hidup. Keterangannya cerai hidup. Berarti udah cerai secara sah menurut mereka. Gitu. Berdasarkan ini, Berdasarkan ini dikeluarkan dari pihak KUA Karangtinggi. udah dicek belum ke Sudah. Kebetulan kita mengambil dokumen Asli, ini, dokumen dari KUA Karangtinggi setempat. Dan kebetulan kita ketemu sama kepala KUA-nya. Langsung. yang ngeluarin siapa? Yang itu pihak KUA setempat dong, otomatis. Ya oke, dasar dia itu Heeh. dari akta cerai tadi. Dari akta cerai tadi, makanya mereka menikahkan. Dan di sini mohon maaf sebelumnya juga ada kekurangan dari pihak KUA pada khususnya karena mereka belum ada MOU sama pihak Mahkamah Agung. Jadi sang pelapor ini mengasih akta cerai, ilmu mereka ilmu meraba-raba. Jadi meraba-raba asli palsu udah asli gitu. Padahal itu palsu. Karena belum adanya MOU, jadi mereka belum bisa mengecek nomor registrasi. Karena produk akta cerai itu kan produknya Mahkamah Agung, dalam hal ini Pengadilan Agama. Oke, kemarin lapor ke Polda. Kemarin dari pihak istri yang sah atau istri tua melapor ke Polda Bengkulu. Dan kebetulan untuk saat ini ditangani oleh pihak Jatan Ras Reskrim Polda Bengkulu. So ini udah jadi LP. Udah jadi LP. Dan kemarin tahap pemeriksaan saksi korban atau saksi pelapor. Saksi pelapor. Ya. Sebelum upaya hukum Heeh. menyangkut pidananya ya dugaan Ya. pemalsuan tadi, tidak ada upaya persuasif atau Ya, kalau perihal upaya Damai. persuasif sudah dilakukan oleh pihak antar keluarga. sudah pernah? Sudah bukan lagi sudah pernah, sudah sering. Sudah sering. Cuman kita nggak bisa ngomong lagi nasi sudah menjadi bubur. Toh tidak akan mungkin lagi bisa menjadi nasi. Kan gitu. Jadi dari pihak pelapor ataupun pihak istri yang sah akhirnya berupaya dia bertekad untuk melaporkan hal ini ke pihak ranah hukum. Dalam hal ini pihak Polda Bengkulu. Dari ini oknum ASN-nya sendiri sudah pernah ketemu. Ya, alhamdulillah tuh sampai saat sekarang belum pernah ketemu. Oh, semenjak dilaporkan. Semenjak dilaporkan ataupun semenjak sebelum dilaporkan. Harapannya apa? Harapannya untuk pihak Reskrim Polda Bengkulu untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena dalam hal ini menyangkut harkat dan martabat seseorang. Itu aja, Bang Bro. Karena menuntut hak dia masih sebagai Iya, sebagai istri yang sah ya. Iya. Dan status Dan hak anak-anaknya gitu. Apalagi mohon maaf anak-anaknya itu yang dua tuh masih tergolong balita, masih kecil-kecil. apa yang kira-kira mau disampaikan mewakili pihak istri ya sebagai klien? Apa yang mau disampaikan kira-kira sama oknum ASN-nya? Dalam hal ini simpel saja ya kepada oknum ASN, tolong belajarlah bertanggung jawab. Gitu. Dalam hal ini tanggung jawab kepada istri ataupun kepada sang anak-anaknya. Karena mengingat anaknya yang 2 orang itu masih balita, masih membutuhkan secara ekonomi masih membutuhkan, terus secara kasih sayang juga masih membutuhkan itu. Cuman ya kita nggak bisa ngomong lagi kalau nasi sudah menjadi bubur. Toh pihak terlapor atau pihak Ibu Era sudah melaporkan hal ini dan menyerahkan bulat-bulat sepenuhnya ke pihak Polda Bengkulu ini untuk bisa ditangani dan ditindaklanjuti dan dipertanggungjawabkan semaksimal mungkin. Itu kalau status ASN ini gitu kan untuk gugat cerai itu Ya. waktu gugatan cerainya Anda mendampingi pihak Tidak mendampingi. tidak mendampingi. Tidak mendampingi. Oh, berarti ya kan biasanya oknum ASN ini kita sekalian edukasi hukum juga. Iya. Biasanya kalau oknum ASN, TNI, Polri kalau dia cerai itu kan harus ada izin. Izin atasan ya. Ya, ada izinnya. So, Nah, kebetulan karena waktu itu kita mendampingi di Pengadilan Agama untuk perihal cerai talak dari pihak penggugat kepada tergugat, maka kita juga belum bisa memastikan
itu memang produk izin atasan atau rekom dari kepala dinas resmi, ataupun juga diduga rekom abal-abal. Lagi akta cerai aja bisa dipalsukan. Apalagi mohon maaf cuma sebatas rekom dari kepala dinas setempat. Oh, berarti mencurigai ya. Agak patut dicurigai. Patut dicurigai bahwa izin itu Yo, izin abal-abal lah kurang lebih demikian. Ini diduga kan gitu. Oke, sekali lagi kami membuka ruang untuk oknum yang merasa dilaporkan, silakan bicara. Kita terbuka untuk kalau seandainya beliau ini oknum ASN ini mau melakukan hak jawab, ya. Karena biar tidak sepihak lah. Ini. Siap. Tapi dari pemberitaan, ya ini sudah ada banyak berita soal oknum ASN ini ya, lengkap Bengkulu Tengah. Selain upaya-upaya pidana ada melapor ya Polda. Sudah. Ada upaya lain? Untuk upaya lain untuk sementara sudah berkoordinasi sama pihak pelapor. Belum ada untuk upaya lain karena kita selesaikan dulu upaya pidananya dulu. Upaya pidana. Mungkin dari pihak pelapor setelah ada upaya penyelesaian dari pihak pidana ataupun dari pihak pelapor mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam ini ingkrah, baru dari pihak pelapor atau Ibu RH akan melakukan upaya hukum yang lain. Ini kemungkinan ya. Tapi belum ya. Tapi belum. Nah, karena biasanya kan gini, karena dia statusnya sebagai abdi negara gitu Iya. kan. Biasanya kan ada melapor ke atasannya, ada ke Oh itu nanti bupati. to be continue. Untuk perihal to be surat continue. untuk BKPSDM Kayak sinetron aja tuh bikin. itu to be continue itu nanti Bang Bro. Berarti panjang ceritanya nih. Panjang ceritanya nih. Mungkin sehari semalam belum putus ini nih. Betul ya? Ya. Jadi untuk upaya hukum ke pihak Kepala Dinas BKPSDM dalam hal ini Sekda Bengkulu Tengah yang mewakili ataupun PJ Bengkulu Tengah dan Kepala Dinas instansi tempat dia bekerja, nanti kita akan berkirim surat untuk mempertanyakan upaya hukum dan upaya kejelasan dari ASN tersebut. Apakah diperbolehkan nih seorang ASN beristri dua tanpa ada persetujuan dari istri yang pertama? Itu satu. Yang kedua, apakah iya dari dugaannya pemalsuan akta buku cerai diperbolehkan menurut dinas tempat? Kan gitu Bang Bro. Ya siapa tahu udah ngecek ini kan apa udah dapat izin belum apa ini. Ya. Biasanya kan itu kan. Ya sekalian nanti kita cek apakah benar dari pihak dinas tempat, apakah sudah mengeluarkan pihak rekomendasi untuk cerai talak dalam hal ini. Karena pihak suami yang menggugat ini. Itu yang jadi pertanyaan. Itu dari jadi pihak. pertanyaan besar ini. Oke. Pasalnya udah dapat. Pasal untuk saat sekarang ini 263 dan 266. Nah, itu pasal apa tuh yang menerangkan apa? Ya, di mana itu untuk dugaan memalsukan surat legalitas surat menyurat. Itu untuk saat sekarang. Untuk saat sekarang karena masih Karena masih dalam penyelidikan sekarang. penyelidikan masih. Penyelidikan. Penyelidikan. Karena sampai saat kemarin baru diperiksa saksi korban atau saksi pelapor. Saksi pelapor. Ya. Iya deh. Ada yang mau disimpulkan atau disampaikan? Yang harapan kami kepada pihak penyidik Polda Bengkulu untuk bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya dalam hal ini. Karena dalam hal ini menyangkut marwah dan harkat martabat seseorang. Itu aja Bang Bro. Sama kayak yang tadi ini ya. Yang simpulannya itu juga ya, minta aparat penegak hukum bersikap Iya. profesional dan adil dalam Profesional dan adil. menjalankan proses hukum. Menjalankan SOP-nya gitu. Oke tuh. Mungkin tidak banyak saya ini. Tapi kalau ASN memang susah buat poligami ya. Ya, Anda tertarik buat poligami? Gimana? Tertarik buat poligami? Alhamdulillah untuk sampai saat sekarang belum tertarik. Oh, belum tertarik. Ya, Belum ya? Belum. Karena kita tetap Istri Anda nonton loh ini. Karena kita tetap bertanggung jawab kepada sang istri dan kepada anak-anaknya. Itu yang Silakan perlu kita garis bawahi. poligami tapi izin. Ya. Akan tetapi seandainya Bertanggung memang jawab. garis tangan perkata lainnya apa boleh buat kan gitu. Dan adil ya. Dan adil kan itu. gitu. Iya. Ya, kita tetap bukan ini. Ya kita ngobrolnya serius tapi dibarengi adalah sedikit bercandaan aja, jangan terlalu dianggap
serius candaannya. Nah, sekalian edukasi dan biar nggak tegang sih obrolannya Iya. ya kan. Itu edukasi untuk masyarakat ya. Nah, apalagi ya berapa kali nanganin kasus-kasus oknum ASN, oknum bukan oknum sih, kalau statusnya ASN, TNI, Polri itu memang izinnya agak Isinya susah, agak ribet lah ya. ribet ya. Lama itu ya. Lama itu. Itu terkhusus ASN TNI Polri itu. Dan ini untuk terkait kasus ini tergolong cepat. Nikah laginya itu. Tergolong cepat lah. Ya. Kalau saya bilang tergolong cepat ya. Karena setelah pihak oknum ASN ataupun oknum terlapor ini mengasihkan akte cerai yang diduga abal-abal ini, itu pelang berapa hari dia melangsungkan pernikahan nih, kan gitu. Oh, sementara masih berproses. Sementara masih berproses. Nah ini boleh menduga-duga ya. Cepet-cepet nikah lagi ini karena ada sesuatu kah? Nah itu ya kita tidak tahu ya Bang Bro. Gitu. Yang pastinya mereka sesama ada hati lah gitu kan. Ada feel in love gitu. Makanya mereka menjalankan hubungan pernikahan dan tanpa memikirkan tanggung jawab kepada anak-anaknya dan kepada istri yang sahnya gitu. Enggak, saya nanya itu karena kalau melihat dari biasanya kalau ini bukan yang ini ya, bukan yang masalah ini ya. Biasanya kalau orang cepat-cepat nikah itu karena MBA mungkin. mungkin gitu kan. Atau dia harus segera bertanggung jawab atau ini gitu kan. Ada desakan dari misal ada ini ada simpenan gitu kan. Keluarganya simpenan ini desak, oh segera nikah apa ini. Yang Ada pastinya yang mungkin dia tidak tertarik ya, di perkara ini. di perkara ini tidak ada. Ya. Yang Soal pastinya hati itulah. kemungkinan dia lebih tertarik sama rumput tetangga ini tadi. Karena rumput tetangga lebih jauh, kan gitu. Tetangga jauh, tetangga dekat ini. Ini tetangga jauh ini. Oh jauh. Iya. Bukan tetangga berarti. Oke. Ya, selamat berjuang. Oke, siap. Mudah-mudahan ini sekali lagi untuk oknum ASN dan mungkin dari istri mudanya ya, kami buka ruang kalau mau hak jawab apa ini silakan. Karena masalah ini memang udah viral kemana-mana ya. Udah banyak beritanya, saya kesana kemari dengar dari sini, wah itu ada perkara itu tuh katanya. Oknum ASN diduga memalsukan akta cerai ya. Oke, terima kasih Bung Rugi, sehat selalu, sama-sama. sukses ya. Benar nggak ikut ke Surabaya? Kami ini masih Kebetulan besok juga ada rencana mau terbang ke Jakarta dulu, Bang Bro. ke Jakarta Iya. ya. Jadi ada urusannya mau diselesaikan gitu kan. Bukan kasus Vina. Bukan. Ya? Bukan. Kalau itu di Cirebon. Oh, itu Cirebon ya, bukan di Jakarta ya. Bukan ya? Oke, makasih sekali lagi. Simak terus. Ini podcast soal hukum ya. Saya kemarin politik, kita hukum juga. Nanti ada segmen-segmen lain untuk bahas yang bidang-bidang lain, oke juga. Seberapa oke di Bengkolen Times Podcast yang cacamnian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.